Kalau kurikulum di madrasah Ibu masih pakai kurikulum apa? 2013. Bukan kurikulum merdeka Asal. Belum. Belum. Insya Allah di tahun ajaran baru kita baru pakai. Soalnya kita dapat SK penggunaan kurikulum merdekanya kan baru dapat kita di bulan Oktober 2023. Kalau Oktober 2023 itu kan kita untuk semester ganjil udah separuh jalan. Ibaratnya kita sudah sampai di ujian setengah semester, nggak mungkin kita ganti kurikulum di tengah-tengah jalan. Jadi makanya kita nunggu sampai atas keputusan dari kepala madrasah juga kemarin untuk kita mulainya pakai kurikulum merdekanya setelah tahun ajaran baru, ya tahun 2024-2025. Kalau untuk jam belajar Bu, ada full day atau belum? Full day kita. Full day. Full day. Berarti sampai jam 4. Kita sampai jam 4 ada yang sampai jam 5. Ya, karena kan kalau madrasah jam pelajarannya lebih banyak daripada sekolah umum. Nah, kalau di madrasah kita ada pelajaran agamanya kan dipecah. Kan kamu ini kan ya. Kalau di apa Bu? Kalau sistem pembiayaannya Bu di sini pakai apa ya? Apa kayak biaya per bulannya pakai? Pembiayaan apa nih? Kayak madrasah itu kan kayak apa tuh? Maksudnya pembiayaan untuk Mbak apa? Mau sekolah? Ya uang bulanan gitu loh Bu. Kayak SPP pakai lah? SPP kita nggak ada. Nggak ada Bu. Tapi kita adanya komite. Komite. Nah, jadi komite SPP kita nggak ada. Jadi untuk itu komite itu adalah pendukung biaya operasional madrasah yang lebih kepada kegiatan untuk mensupport kegiatan siswa. Kan kegiatan siswa di MAN 2 ini banyak banget. Kita punya apa ya? 6 induk ekskul dengan cabang-cabangnya banyak banget. Kalau cabang ekskulnya itu hampir 30. Ya. Jadi kan kalau induknya itu hanya 6, yaitu PPDB itu kan drum band, PKS itu jadi satu. Nah, di bawahnya itu di PPDB itu di bawahnya ada drum band, ada paskib, sama ada PKS. Nah, terus ada PMR. Di bawah PMR ada UKS. Jadi di bawah induknya itu ada 6, tapi di bawahnya itu bisa banyak. Yang paling banyak itu adalah olahraga. Olahraga itu banyak banget. Hampir semua cabang olahraga kita punya sekolahnya. Jadi kalau untuk pembiayaan itu kita ada 2. Satu dari HIPA, satunya dari komite. Bu, apa yang menjadi perbedaan antara ketika adanya ujian nasional dengan tidak adanya ujian nasional? Perbedaannya Ada ujian nasional dan tidak. ya, kalau ujian nasional kan yang buat soalnya dari pusat, ya kan. Kalau ujian sekolah kan ujian sekolah itu madrasah sendiri yang buat soalnya. Ya, ibaratnya lebih terukur tahu kemampuan siswanya sampai di mana. Nah, kalau ujian nasional kan karena dari pusat, tentu pusat kan nggak pernah tahu tuh seberapa kemampuan siswanya di sini. Kadang-kadang
kadang bisa jadi dia ngukurnya dari orang-orang yang tinggalnya udah ya apa kemampuannya udah tinggi, nggak ngerti kondisi di daerah seperti apa gitu kan. Jadi ada kemungkinan tingkat kelulusan bagi siswanya juga semakin rendah. Selanjutnya nih Bu, bagaimana keadaan hasil pembelajaran secara offline dengan online? Hasilnya? Iya, hasil pembelajarannya. Hasil pembelajarannya sebenarnya lebih maksimal kalau tatap muka ya. Kalau tatap muka itu lebih optimal. Kenapa? Karena siswa itu langsung bisa berinteraksi dengan gurunya. Kalau di online itu kadang-kadang kita kan namanya kita pakai media, ya kan tidak tersampaikan secara optimal. Kadang yang kita maksud apa, terus yang dijawab apa, bisa jadi seperti itu ya kan. Kemudian keterbatasan waktu. Ketika kita menjelaskan di media, pasti waktunya lebih singkat. Sehingga kalau penjelasan itu ya, misalnya kamu nanyanya A, maka yang akan dijawab adalah hanya A saja. Tetapi ketika kita belajar tatap muka, kita dari jawaban A itu bisa meluas sampai ke titik kepuasan siswa untuk memperoleh pengetahuan dia. Ya kan bisa saja dia nanyanya A, bisa menjadi A.1, bisa jadi A.11, ya kan? Bisa melebar kemana-mana sesuai dengan apa yang dia menurut pemahaman yang ada yang dalam pemikiran dia gitu. Tapi kalau ketika kita pakai media kan sifatnya terbatas bagi si guru untuk menyampaikan, terbatas bagi siswa untuk menerima, ya kan? Nah itu baru yang Oke. Maaf lah Bu ya, mengganggu waktunya. Masalah untuk pendidikan no problem ya. Iya benar. Yang penting tahu prosedurnya. Iya. Ya. Siap. Ya karena tidak akan ada orang yang akan mempopulerkan madrasah kalau tidak orang yang ada di madrasah. Ya, bisa. Saya di TikTok pula orang harapan saya data yang diberikan itu digunakan untuk yang positif, kalau yang negatifnya bapak ya, karena sebenarnya yang namanya data kan kadang kalau untuk mata kuliah itu sebagai perbandingan antara satu lembaga dengan lembaga lain dalam rangka untuk mencari sebuah yang terbaik. Nanti jangan pula data kami yang berburu-buru, itulah jadi pembicaraan yang kencang sekali. Apalagi kami di mana kecil, Pak. Bisa jadi dia siswanya banyak, mandunya banyak, mandiko banyak. Ya, oke, dimulai. Saya Pak Kapi ya. Iya. Apa Pak Kapi? Pertanyaan pertama Pak, apa itu kurikulum yang digunakan di madrasah mana tuh? K13. K13 Mas. Iya. Kalau apa melaksanakan kurikulum mereka Tidak. belum ada rencana. Terus ada apa wacana di madrasah laboratorium tentang sekolah penggerak? Ada apa sekolah penggerak? Kalau sampai hari ini Kementerian Agama belum ada. Oh, di Kemenang memang belum ada kayak dulu. Bukan di madrasah agama saja. Karena penggerak itu miliknya dinas, Pak. Jadi sampai hari ini setahu saya belum ada penggerak untuk Kementerian Agama. Betul? Terus isi dan misi sekolah ini Pak tujuannya? Visi misinya saya secara global itu tidak pernah bisa dibaca dengar ya. Iya. Padahal takut saya tak ada titik komanya gitu kan. Nanti bisa dicatat. Untuk saya selanjutnya Pak, bagaimana sistem pembiayaan di madrasah Aliyah? Karena kami swasta, berarti kami dari WAPUNIT yang dibayar siswa setiap hari. Kemudian ada tambahan dari dana bos, dari negara, itu pun karena adanya triwulan dan semester. Jadi dari dua suara dari komite dan bos.
keadaan peserta didik dan berapa jumlah rondel yang ada di madrasah? Kalau ronda belajar sekarang kelas 10 ada 3 kelas, kelas 11 ada 5 kelas, kelas 12 ada 3 kelas, jadi semuanya 11 kelas, 11 ronda belajar, itu kan 260 sekian. Iya. Terus selanjutnya, bagaimana keadaan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran dan ada berapa tenaga pendidik yang ada di madrasah itu? 27 orang itu dibagi dalam beberapa rumpun. Ada rumpun PAI, Pendidikan Agama Islam, ada Pranadis, Buku Sekolah, nanti ada rumpun IPA, ada PCR, kemudian matematika, biologi, kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian nanti ada IPS, ada ekonomi, ada sosiologi, seperti itu. Bisa diceritakan sedikit Pak, secara singkat bagaimana sejarah berdirinya madrasah itu? Kalau lahir mau itu kita bisa melihat di histori tahun 83 itu sudah lahirnya keluar madrasah inisiatif waktu itu Pak Abdul Rahman Sayuti atas usulan daripada IAIN untuk menampung alumni IAIN atau mahasiswa IAIN yang mau mengadakan praktek. Maka laboratorium itu artinya tempat praktek fakultas tarbiyah di kala itu dia itu. Maka 83 tahun lalu laboratorium sekarang sudah hampir 70 sekian tahun yang lalu, termasuk kategori yang sudah tua ya. Jadi historinya dari inisiatif di kala itu Pak Abdul Rahman Sayuti ya, karena mau usul ini IAIN sekarang ya untuk mempraktekkan tadi. Selanjutnya Pak, yang menjadikan perbedaan kondisi ketika adanya ujian nasional terus tidak dihilangkan di ujian nasional. Karena ujian nasional walaupun asisten madrasah sebenarnya pelaksanaan di lapangan, karena semuanya sudah diatur dalam aturan Kementerian Agama dan juga sudah diatur di Kementerian Pendidikan. Karena yang memutuskan bulan itu kan dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Agama. Mungkin dengan pertimbangan seperti mana dianggap mungkin UN itu kalau itu ya tingkat efektivitasnya, efeknya terhadap masyarakat, terhadap siswa itu mungkin ada plus minusnya. Maka itu pakar-pakar kita mencoba untuk merembuk, maka muncullah yang kita kenal sekarang namanya asesmen sumatif, asesmen madrasah. Asesmen madrasah itu ganti UN karena itu sama. Kemudian enaknya kalau UN itu soalnya datang dari pusat, dari kelembagaan. Kalau yang namanya AM itu asalkan sekolah yang sudah terakreditasi ini dia menyelenggarakan sendiri, maka soal-soal itu dibuat oleh guru yang bersangkutan. Jadi lebih enak karena guru lebih tahu ketercapaian daripada proses pembelajaran. Kalau UN kita belum tahu karena UN itu nasional, mereka mencoba mempresentasi kualitas yang ada di Jawa dengan di Jambi, itu kan tidak bisa. Soal yang ada di situ itu diterapkan. Makanya AM ada sisi positif juga, ada keluasan dan kebebasan daripada madrasah untuk melakukan penilaian terhadap siswa. Bahkan yang menetapkan kelulusan anak seperti hari ini kan itu pun kita berangkat dari regulasi 723 Kementerian Agama tahun 2004 tentang operasional pelaksanaan asesmen madrasah ditambah dengan edaran Kementerian Pendidikan nomor 21 tahun 2022 tentang bagaimana proses penilaian dan madrasah tadi. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang membedakan proses pembelajaran secara offline dan online pada saat masa pandemi COVID-19? Dua sisi. Pertama, kalau yang namanya sisi di kala COVID-19, suka tidak suka, kita melaksanakan secara online. Secara online ada dua sisi, karena kita tidak bisa melihat bagaimana karakter dari siswa, apakah betul-betul dia memperhatikan, menyimak daripada kasus yang diberikan guru apa tidak. Bisa kita lihat. Beda dengan yang tatap muka. Tatap muka karena dia langsung ditawasi apa aktivitasnya, nampak. Kita tak tahu yang namanya online. Tadi lagi di jalan, dan lagi sudah berduaan, apa-apa kan tidak efektif untuk dia. Dan kemudian kepuasan dalam kita menilai dan mengambil keputusan itu kadang-kadang kurang begitu bagus.
dan itu tidak bisa dihindari karena online itu pada dasarnya itu kan COVID-19. Menurut saya sekarang itu lebih bagus kita melaksanakan sifatnya tatap muka langsung. Walaupun sekarang diajuti Permen 723 tentang operasional itu disebutkan bahwa sekolah boleh menyelenggarakan ujian itu asesmen madrasah berbasis pensil dan kertas, tapi fotokopi. Yang kedua asesmen madrasah berbasis kita melaksanakan sebagai online. Kenapa itu dalam basis ini? Tergantung keuangan sekolah. Kalau di online lebih irit, tapi Anda harus beli kuota. Nah, gitu pada internetnya. Kan kalau yang namanya fotokopi kan tidak beli kuota. Nah, kemudian juga kadang-kadang pada saat ujian yang online itu, kami melaksanakan itu, ada siswa yang belum selesai, belum ngirim. Nah, dia lupa. Ketegangan emosional lebih tinggi di saat online ketimbang dari yang Terus Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana pencapaian hasil pembelajaran siswa ketika offline dan online? ya 3 kelompok, ada yang baik, yang sedang, dan yang tinggi hot, low, dan medium itu tetap ada. Tapi kalau kita masih kita tercapai tinggi, dua sisi. Kalau yang namanya online kita hanya bisa melihat dari jawaban siswa, tapi kita tidak bisa menilai aspek perilaku siswa. Ya, aspek keterampilan siswa tidak bisa kita nilai. Kalau yang offline, semuanya bisa, sosial bisa, keterampilan bisa, pengetahuan bisa, tetapan semua. Aktivitas siswa nampak. Kalau yang online, Bapak saya kira bisa enggak? Walaupun dia jawabnya betul semua, Bapak bisa enggak dari jawaban yang dikatakan anak itu yang kita berikan itu? Dan untuk jawabannya 100%. Jadi dua sisi. Tetap kelompok nilai itu kelompok tadi. Kita yang tinggi. Kalau menurut saya, kalau kita lebih kan para dosen, para pakar itu cenderung maunya yang kalau memang kita tidak mau dikatakan gaptek dengan segala teknologi di zaman milenial, orang mencoba mengkalibrasi sekali di offline, sekali di online supaya kita juga tidak ketinggalan akan hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah Bu, Ibu wawancara saya dulu. Iya. Saya pada takut. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Siapa?